Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Tengah, Mistinim. Wow, sudah lama ya Mistinim tidak kita up di channel Ilo Ekstrim ini, dan ini asli kisahnya keren pakai banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Sang dokter psikolog. Detak-detik jam dinding menggema, merajai ruangan yang senyap tanpa bising manusia. Tengah malam tepatnya, sebuah kursi goyang di sudut ruangan, menggayun ke depan dan ke belakang. Di atas kursi tersebut, seorang wanita berusia 32 tahun terduduk lesu. Dengan kantung matanya yang mulai menghitam, ia memaksakan diri membaca seluruh isi buku jurnal yang penuh dengan keluh pasien yang ia tangani selama sehari. Kadangkala, ia mendengus merasakan pegal persendiannya yang tidak karuan. Sambil memijit kepala, ia pun bergumam, Dewi, kapan sih kerjaan kamu ini selesai? Tiap hari isinya bacain keluhan pasien, ucap wanita tersebut. Ya, ialah Dewi, seorang psikolog muda yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di kotanya. Sesuai profesinya sebagai psikolog, keluh pasien selalu menjadi tugas terberat bagi Dewi. Setiap harinya, ia harus berhadapan dengan berbagai macam bentuk manusia dengan membawa segala permasalahan yang diderita. Sebenarnya tidak menjadi masalah, sebab itu sudah menjadi tanggung jawab Dewi untuk memberikan yang terbaik kepada pasien. Namun, terkadang ia tidak bisa membagi waktu untuk dirinya sendiri. Setiap hari ia harus dihadapkan dengan buku jurnal yang berisi diagnosa pasien yang ia tangani. Hal itu pun membuat ia terkadang merasa penat. Untuk sekedar mengistirahatkan tubuh saja jarang sekali. Malam-malam ia selingi dengan merenung, menatapi sebuah novel kegemaran yang belum tamat ia baca. Malangnya, ia hanya bisa meluangkan waktu di hari libur saja, itu pun kalau tidak ada pasien yang tiba-tiba datang butuh bantuan. Memang melelahkan, tapi juga menyenangkan karena ia bisa mengesampingkan rasa kesepian yang ia alami selama bertahun-tahun. Tepatnya setelah Dewi ditinggalkan seluruh keluarga, ia mengasingkan diri, membeli salah satu rumah yang terletak di perbatasan hutan. Alasan ia membeli rumah tersebut selain karena murah, juga karena daerah yang ia tinggali sepi. Tak ada seorang pun yang hidup berdampingan dengannya. Hal itu menjadi solusi atas semua kesedihan yang ia alami, sekaligus bisa terbebas meluapkan segala resah setelah tinggal di keramaian kota. Bahkan beberapa rumah yang berjarak 100 meter saja kosong, ditinggalkan atau bahkan diterlantarkan oleh pemilik sebelumnya. Kini Dewi yang menempati wilayah itu, seorang diri tanpa rasa takut sedikit pun akan hal-hal menyeramkan yang ada di sana. Meskipun demikian, sebelum pemindahan Dewi, beberapa kali pemilik rumah sudah mengingatkan, namun Dewi tetap kekeh untuk membeli rumah tersebut, tak peduli apapun resikonya nanti. Bagi Dewi, ketakutan akan hal tak kasat mata itu hanyalah halusinasi. Manusia tidak benar-benar menyadari atau bahkan melihat keberadaan mereka secara langsung, melainkan hanyalah imajinasi yang terbentuk di dalam pikiran. Ya, dia lebih percaya dengan penjelasan ilmiah dibandingkan penjelasan yang tidak bisa terbukti benar. Namun, satu hal yang tak bisa ia lawan, yaitu rasa kesepian.
Sudah beberapa tahun semenjak ia pindah, rasa kesepian selalu hadir menghantuinya. Padahal ia selalu berusaha menepis dengan mencoba hal-hal baru atau bahkan pergi ke pusat kota untuk bersenang-senang sementara waktu. Yang tidak ia mengerti, setiap kali ia mencoba, kesepian yang ia alami semakin tak terbendung sampai ia benar-benar menyadari bahwa ia memang hidup seorang diri tanpa keluarga dan juga bahkan tanpa pasangan. Hal itu membuatnya terkadang merasa menjadi orang yang tidak normal. Setiap tengah malam, ia berteriak sendiri, kadangkala menangis atau menjerit ketakutan. Sikapnya yang terus berulang membuat Dewi selalu mengutuki diri. Beberapa kali ia bertanya, apa pantas seorang psikolog memiliki penyakit mental? Meskipun begitu, ia tak pernah mendiagnosa diri sendiri karena merasa yakin kondisinya normal. Mungkin begitu, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Dewi, tumben berangkat pagi banget. Lagi banyak pasien ya? Di sudut koridor panjang, Dewi melamun sambil memperhatikan beberapa tenaga kesehatan yang berlalu lalang tanpa menghiraukan keberadaannya. Hingga Karin pun datang, seorang perawat yang cukup akrab dengan Dewi. Ia pun dikejutkan oleh kedatangan Karin. Pandangan matanya segera mengarah kepada seorang wanita mungil yang berdiri memperhatikannya. Apa Rin? Maaf, aku nggak dengar. Balas Dewi tak mengiyakan pertanyaan Karin. Kebiasaan kamu deh. Wi, jangan ngelamun kalau lagi di tempat kerja loh. Tadi aku tanya, tumben kamu berangkat pagi banget, ucap Karin menjelaskan kembali. Iya, pengen aja, soalnya di rumah sepi. Balas Dewi segera, wajahnya menunduk muram. Karin mengerti betul kondisi yang dialami oleh Dewi. Setelah kematian kedua orang tuanya, wanita itu jadi diam seribu bahasa. Akan tetapi, tak ada seorang pun yang tahu sebab kedua orang tua Dewi meninggal dunia. Bahkan seluruh karyawan yang bertanya mulai muak dengan Dewi yang tiba-tiba saja membisu. Ya, itulah Wi, kamu butuh pasangan. Gurau Karin disusul dengan tawa manis mereka. Dewi mencolek pipi Karin dengan pelan. Situ yang nyuruh cari pasangan, apa udah punya pasangan? Balas Dewi dengan tawa yang lebih kencang. Tapi serius deh, kamu beneran gak mau pindah aja? Tiba-tiba tawa keduanya hilang. Dewi mulai terdiam. Ia mengernyit sambil berdehem. Enggak deh, aku udah nyaman tinggal di sana. Ya paling kalau bosen ke pusat kota aja, jawabnya penuh keyakinan. Karin tidak mau kalah. Selama ini ia berulang kali memujuk Dewi untuk pindah, bukan tanpa sebab. Ia ingin Dewi menjadi lebih terbuka. Mungkin dengan pindah ke tempat yang jauh lebih ramai akan bisa membantunya. Jangan terlalu menutup diri, Wi. Aku tahu kok, itu caramu meluapkan kesedihan setelah kematian orang tuamu. Tapi ya nggak gitu juga deh caranya, tukas Karin. Mendengar ucapan Karin membuat amarah bergejolak di dalam diri Dewi. Selama bertahun-tahun ia menutup segala kenangan yang ia miliki bersama kedua orang tuanya. Ia tak ingin mengingat mereka, terlebih semua keluarga yang sudah meninggalkannya. Meskipun ia harus bergelut dengan kesepian yang membuatnya hampir gila, tapi itu adalah cara terbaik untuk melupakan semua tentang masa lalu yang membuat ia sakit. Kamu keterlaluan, Derin. Aku udah pernah bilang, jangan pernah bahas tentang mereka, bentak Dewi tanpa aba-aba. Karin yang sedari tadi terdiam langsung tersentak. Ia menyadari perbedaan dari sikap Dewi akhir-akhir ini. Loh, menurutku ini nggak keterlaluan kok. Come on, aku kan temanmu. Kamu bisa cerita apapun termasuk itu. Ia terus mencoba meluluhkan hati Dewi. Enggak, Rin. Aku itu baik-baik aja. Ingat, aku ini psikolog dan aku tahu gimana cara menangani diri sendiri. Dewi yang sudah tersulut emosi mendorong tubuh Karin tanpa ampun dengan tergesa-gesa. Ia lalu pergi tak menghiraukan Karin yang masih berdiri di sana memandanginya. Dewi segera terduduk di dalam sebuah ruangan yang ia gunakan untuk menangani pasien. Ia menghela nafas sambil mengurut-ngurut jidatnya yang terasa pegal. Sambil mengayun-ayunkan kaki, ia merasa tidak baik kali ini, resah, serta juga gundah selalu hadir di saat-saat yang tidak tepat.
Sementara itu, ia tak bisa menahan emosinya sekarang. Di atas sebuah meja kerja, ia menyimpan antidepresan yang kadangkala ia konsumsi secara pribadi sambil meneguk segelas air kapsul itu larut dalam kerongkongan Dewi. Harus bertahan berapa lama lagi dengan kondisi seperti ini? Tak henti-hentinya ia berkeluh, tapi setidaknya ia lebih tenang sekarang. Begitulah, Dewi tak menemukan cara untuk membuat dirinya tenang selain mengkonsumsi antidepresan. Hal itu membuat Dewi merasa bahwa hidupnya bergantung dengan sebuah kapsul penenang. Tak bisa dipungkiri bahwa kepergian kedua orang tua Dewi membuat ia merasakan gejolak batin yang luar biasa. Namun, ia menolak rasa itu hadir dalam dirinya. Sebisa mungkin ia menutupi segala kecemasan yang ia alami, tapi semua akan berbeda saat orang lain menyebut tentang mereka. Entah mengapa, gejolak batin yang ia rasa tak pernah berkurang. Sejak saat itu, ia berteman dengan resah serta kesepian. Mengelabui diri bahwa ia adalah seseorang dokter penyakit mental yang juga butuh disembuhkan. Tak berselang lama, satu pasien masuk ke ruangan Dewi. Seorang lelaki gagah mengenakan jaket hitam dengan tudung kepala yang menutupi sebagian wajahnya. Lelaki itu tampak ragu dan gugup menghampiri Dewi yang memandang aneh. Segala pertanyaan bermunculan. Apa masalah yang ia derita? Gumam Dewi. Cukup lama ia memperhatikan seseorang yang kini duduk di hadapannya hanya menunduk. Lelaki itu enggan membuka tudung kepala, bahkan setelah berhadapan dengan Dewi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun itu adalah hal yang wajar. Dewi sering menemui pasien seperti ini. Bisa saja ia hanya malu untuk memulai percakapan dengan Dewi. Akan tetapi Dewi tidak tinggal diam menunggu pasien tersebut membuka pembicaraan. Ia dengan hangat bertanya sambil membuka buku jurnal yang penuh dengan keluhan pasien beberapa waktu lalu. Halo, boleh saya bertanya? Siapa namamu? Tenang, saya di sini akan selalu mendengarkan apapun yang ingin kamu keluarkan. Anggap saja saya temanmu, pinta Dewi segera. Tapi hening, tidak ada jawaban dari lelaki tersebut. Bahkan ia masih dengan posisi yang sama, hanya menunduk tanpa menatap Dewi sedikit pun. Jangan takut, coba lihat saya, pinta Dewi sekali lagi. Ia ingin meyakinkan pasien yang ia tangani sekarang. Ketika permintaan terakhir itu Dewi ucapkan, seseorang yang ada di hadapannya kini mendongak. Matanya merah sayu, tampak seperti orang yang tidak tidur beberapa malam. Sekali lagi, Dewi mencoba mengajaknya bicara. Siapa namamu? Ia mulai menerka apa yang dialami pasiennya. Tak lama kemudian, lelaki itu pun berani membuka suara amat pelan. Bahkan terlihat gerak tubuhnya yang gemetar seperti orang ketakutan. Saya Adit. Dewi menghela nafas panjang sambil menyandarkan punggung pada kursi yang ia duduki. Tangan Dewi sudah menggenggam bolpoin, bergerak menggoreskan tinta hitam pada lembar kosong di bukunya. Apa yang kamu alami, Adit? Sepertinya hal berat ya, tanya Dewi. Ia ingin tahu masalah yang dialami Adit. Sementara itu, Adit terdiam sambil menunduk lagi. Tapi kali ini ia menangis. Menangis sesenggukan di hadapan Dewi. Melihatnya membuat Dewi mengernyit. Ia mengelus pundak Adit pelan. Ceritakan saja, agar saya bisa tahu harus memberikan solusi apa, bujuknya. Kedua mata Dewi tak henti memperhatikan Adit yang kini tangisnya semakin pecah, bahkan sama sekali tak ingin bicara. Dewi bingung, ia harus berbuat apa. Meski itu hal yang biasa, yang bisa ia lakukan hanya menunggu sampai pasien yang ia tangani tenang. Dengan inisiatif Dewi menyiapkan segelas minuman untuk meredakan emosi yang Adit rasakan. Minumlah. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Ucap Dewi mencoba memberikan arahan untuk membuat Adit tenang. Adit segera mengikuti instruksi yang Dewi berikan. Ia meneguk habis segelas air hingga tak bersisa. Sambil menghela nafas panjang, gemetar, Adit pun mulai mengungkapkan apa yang ia alami sekarang. Menurut dokter, wajarkah kalau kita sakit hati saat kehilangan seseorang yang kita sayangi? Satu pertanyaan Adit mengawali sesi konseling. Dewi tertegun. Sepertinya ia tahu kemana arah obrolan mereka sekarang. Tentu wajar, Adit. Itu adalah bentuk ekspresi.
Lalu apa yang menurutmu mengganggu? Tanya Dewi kemudian. Adit tidak menjawab. Perlahan tangannya merogoh kantung jaket yang ia kenakan. Ia hendak mengambil sesuatu yang menjadi sumber permasalahannya. Sebuah pisau berlumur darah. Ia mengeluarkannya tepat di hadapan Dewi. Sontak Dewi pun terbelalak. Ia langsung bangkit dari duduknya. Mengetahui Adit mengeluarkan sebuah pisau, Dewi segera mundur beberapa langkah menjauh dari Adit. Tapi aneh, Adit tidak beranjak. Ia hanya diam sambil menyimpan kedua tangannya di dalam jaket. Apa maksud kamu? Meski ketakutan, tapi Dewi berusaha lembut kepada Adit. Selama 6 tahun ia bekerja di sana. Baru kali ini ia mendapati seorang pasien misterius yang mengguncang jantungnya. Entah apa niat dan maksud dari Adit memunculkan rasa penasaran Dewi. Saya tidak sengaja membunuh. Saya membunuh pacar saya. Tapi ini bukan yang pertama kalinya, ucap Adit terus terang kepada Dewi. Duduk saja, Bu. Saya tidak mau menyakiti. Saya hanya ingin meminta pertolongan, pinta Adit segera sambil meyakinkan diri. Dewi pun kembali duduk meski kini agak berjauhan. Meminta tolong dalam bentuk apa? Apa saya bisa menjamin nyawa saya selamat? Cerocos Dewi yang sudah tersulut emosi. Saya hanya ingin meminta tolong. Bagaimana cara untuk bisa menghentikan perbuatan ini? Karena saya melakukannya secara tidak sadar. Kali ini Adit kembali berterus terang tentang kondisi yang ia alami. Harusnya kamu menyerahkan diri ke polisi. Dengan itu kamu bisa menghentikan perbuatanmu. Bukan dengan datang ke sini, protes Dewi yang semakin ketakutan. Namun Adit tetap bersikap tenang. Ia tak gemetar seperti sedia kala di hadapan Dewi. Ia terkekeh seorang diri. Setelah ini saya menyerahkan diri. Hanya saja saya ingin mencari alasan. Mengapa saya bisa melakukan ini? Adit segera mengambil kembali pisau yang tadi ia keluarkan. Saya membunuh korban secara tidak sadar. Dan entah kenapa, saya melihat hal aneh dalam diri korban. Suatu bisikan datang untuk melenyapkan sesuatu yang membahayakan. Tapi saat saya tersadar, yang terbunuh bukan hal yang saya inginkan, beber Adit kemudian. Setengah tak percaya, Dewi mencoba memahami kondisi Adit. Dewi tahu itu bukanlah hal yang langka. Ia sering menangani keluhan yang sama. Apa setiap hari kamu terganggu dengan suara-suara aneh atau bayangan yang tidak menyenangkan, Dit? Tanya Dewi menggiring Adit untuk berbicara banyak mengenai kondisinya. Ya, banyak yang saya lihat. Suara-suara jahat juga. Di sini, di belakang ibu, ada 2 orang yang menyeramkan. Adit memincingkan mata menunjuk ke arah Dewi, namun Dewi pun segera menepis. Itu cuma efek dari sesuatu yang mengganggu kamu. Itu hanyalah halusinasi, Dit, bantah Dewi. Ia segera beranjak mengambilkan segelas air lagi sambil menyiapkan beberapa resep obat untuk Adit. Bantahan itu tak membuat Adit terdiam begitu saja. Ia tahu ia sering berhalusinasi, akan tetapi kini yang ia lihat berbeda. Bukan objek abstrak yang mengganggu, melainkan seseorang yang benar-benar hadir mengikuti kemana Dewi pergi. Ini beda, Bu. Yang ini nyata. Pekik Adit lebih keras. Dewi terdiam, tak menghiraukan gelas yang ia genggam hampir penuh dengan air yang mengalir dari dispenser. Sambil mengelus tengkuk, Dewi bergidik ngeri. Entah mengapa, ia seakan percaya dengan apa yang Adit katakan. Bu, gelasnya penuh. Pekik Adit kemudian memperhatikan gelagat Dewi yang kini tampak ketakutan. Dewi terperanjat, segera ia mematikan dispenser. Ia pun kembali dengan membawa beberapa obat untuk Adit. Dit, kondisi kamu itu terbilang serius. Perlu konsumsi ini untuk menghilangkan sesuatu yang mengganggu kamu. Ia menyodorkan obat-obatan yang harus dikonsumsi Adit. Kedua mata Adit segera melotot, memperhatikan aturan yang tertera dalam obat tersebut. Saya menderita apa? Tanyanya kembali. Mendengar pertanyaan dari Adit membuat Dewi menimbang-nimbang kondisi yang pasiennya alami. Tidak mudah untuk mendiagnosa penyakit hanya dengan sekali konseling, tapi butuh beberapa kali konseling untuk mengetahui secara pasti.
Dewi tidak menghiraukan pertanyaan dari Adit. Ia segera menuliskan beberapa kemungkinan masalah yang diderita Adit dalam secari kertas. Dengan teliti, ia memperhatikan dari segala aspek yang tertonjol, mulai dari gerak-gerik Adit serta keluhan yang ia alami. Hasil konseling hari ini bisa kamu baca di rumah ya. Saya prihatin dengan kondisi kamu, tapi saya ingin kamu tetap menyerahkan diri kepada pihak berwajib ya, Dit. Untuk jadwal konseling berikutnya biar saya jadwalkan untuk kamu. Cerocos Dewi sambil membuka jadwal konselingnya untuk seminggu ke depan. Kali ini Adit kembali terdiam. Terima kasih, Bu. Wajahnya muram serta pucat. Ia begitu takut dengan apa yang akan ia dapat setelah nanti terungkap kasus pembunuhan yang sudah ia lakukan. Tanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan, Dit. Semoga saja ada jalan yang terbaik. Pesan terakhir Dewi ucapkan sebelum Adit meninggalkan ruangan. Lelaki itu beranjak, kembali menutup sebagian wajahnya dengan tudung. Ia pergi meninggalkan ruang konseling dengan segala ketakutan serta suara-suara jahat yang tak henti berbisik. Kondisinya membingungkan. Bahkan ia tak berniat melakukan pembunuhan. Setelah lelaki itu pergi, Dewi pun kembali merenung. Kedua bola matanya dengan jeli membaca setiap permasalahan yang ia temui pada Adit. Dalam buku jurnalnya, dengan jelas ia tuliskan kondisi mental Adit yang buruk. Namun setiap ia hendak menuliskan kembali dalam buku jurnal, entah mengapa selalu terbayang dengan pisau yang Adit tunjukkan tadi. Ia merasa tidak nyaman. Dewi menjadi ketakutan. Berulang kali ia mengelus tengkuk, merasakan hawa dingin yang menyapu kulit lembutnya. Tiba-tiba saja ia mengingat ucapan Adit tentang dua orang menyeramkan. Tapi sekali lagi ia berpikir, untuk apa ia pusingkan? Sampai saat ini ia mencoba menepis bahwa itu hanya halusinasi karena penyakit mental yang dialami Adit. Sepanjang hari setelah konseling pertamanya itu, Dewi semakin terdiam. Bahkan saat jam makan siang, ia pun hanya melamun. Sepiring nasi yang ada di hadapannya tidak tersentuh. Ia merasa mual tiap kali hendak menyuap sesendok nasi. Bayang-bayang menyeramkan kembali datang. Ia mengingat dengan jelas bagaimana bentuk mata pisau mengkilat dilapisi dengan darah yang hampir mengering. Anehnya, ia merasa tidak nyaman, juga merasa pernah menemui saat-saat yang sama ketika ia melihat pisau tersebut. Hari itu menjadi pengalaman paling menegangkan selama ia bekerja di sana, ya, menangani seorang pembunuh. Ia jadi merasa dirinya diperhatikan. Berulang kali mengelus tengkuk sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia semakin takut jika seseorang atau bahkan Adit kembali datang untuk membunuhnya. Namun seketika ia tersadar ada yang salah. Ia mulai mendengar bisikan yang tak ia ketahui dari mana datangnya. Bahkan ia mulai masuk dalam relung gelap yang ia simpan. Trauma mendalam kembali merenggut jiwa Dewi. Ia menunduk, memegang kepala amat kencang sambil berusaha menutup telinga agar bisikan-bisikan itu berhenti mengganggunya. Suatu bisikan yang tidak ia inginkan. Dewi, kamu kenapa? Satu tepukan mendarat diikuti dengan pekik seseorang yang datang menghampiri Dewi. Ia terperanjat lalu berteriak histeris. Ia yang panik segera beranjak dari duduknya. Jangan bunuh aku. Tatap mata Dewi dengan tajam mengarah pada seseorang yang ia kira hendak membunuhnya. Karin pun dibuat keheranan serta bingung ketika Dewi berjingkat menjauh. Ini aku, Karin. Kamu ngomong apa sih? Karin pun segera mencekal tangan Dewi, kemudian menepuk pelan pipi wanita tersebut. Dewi yang gelagapan segera meneguk segelas air yang belum sempat ia minum. Ia pun kembali duduk di hadapan Karin. Maaf, Rin, lagi banyak pikiran. Sambil tersenyum, ia beralasan. Karin mencondongkan tubuh lebih dekat dengan wajah Dewi yang mulai memerah. Jujur, Wi, ada apa sih? Tanya Karin tanpa basa-basi. Namun Dewi segera mengalihkan topik setelah menerima pertanyaan dari Karin. Aku banyak urusan tadi. Kamu gak mau pesan sesuatu? Aku yang bayar deh. Karin tetap diam seraya menatap Dewi keheranan. Kedua tangan ia lipat di depan dada. Sampai kapan sih kamu mau menutupi semua itu? Karin bertanya kembali. Kali ini ia menatap sepiring nasi di hadapan mereka. Ia mengangkat piring tersebut lalu mengambil sesuatu yang Dewi sembunyikan di bawahnya. Oh, antidepresan. Sudah jelas
Kamu sakit, Wi. Tuduh Karin segera jujur. Ia sudah mengetahui kondisi Dewi, tapi ia tahu Dewi enggan dibantu. Berulang kali Dewi menelan ludah, sedangkan tangannya mulai bergetar ketika Karin mengambil antidepresan yang belum sempat ia telan. Jangan, Rin. Aku butuh itu. Ia berusaha menggapai, tapi kalah cepat dengan Karin yang menepis tangannya. Gak bisa. Kamu itu gak bisa bergantung sama obat ini. Come on, aku bisa tolong kamu, tapi aku gak ngerti masalah kamu tuh apa. Bagaimanapun, Karin tetap berusaha membuat Dewi lebih terbuka. Gak ada yang perlu kamu tahu. Aku baik-baik aja. Tugas Dewi, ia mulai tidak nyaman berada di dekat Karin. Tiap kali mereka bersama, Karin selalu memanfaatkan suasana untuk mencari tahu tentang urusannya. Beberapa langkah Dewi beranjak pergi tanpa menghiraukan Karin yang bergeming di sana. Pikiran Dewi kacau. Berulang kali ia mencoba melarikan diri, tapi selalu ada seseorang yang berusaha mengusik ketenangannya. Menurut Dewi, ia baik-baik saja. Ia sempurna dengan segala hal yang hilang dari hidupnya. Ia tak butuh seseorang lagi untuk sekedar mendengarkan cerita ataupun keluhan seperti yang ia lakukan. Di sisi lain, Karin memikirkan banyak cara untuk membuat Dewi terbuka. Satu hal lagi yang menjadi pertanyaan baginya. Siapa yang mau membunuh dia? Tiba-tiba saja, ia teringat saat tadi Dewi ketakutan melihatnya yang baru saja datang. Entah mengapa, ia begitu yakin jika ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang baru saja terjadi pada sahabatnya. Karin mendengus kencang, mendapati satu notifikasi masuk dari ponselnya. Ulang tahun Dewi. Sebuah notifikasi yang ternyata pengingat hari spesial Dewi. Saat itu juga, Karin pun langsung mendapatkan ide untuk mencari tahu tentang Dewi. Tanpa berlama-lama, Karin pun beranjak, kemudian berlari menyusul kemana Dewi pergi. Mungkin saja itu akan menjadi cara yang paling tepat. Ia yakin kali ini akan berhasil. Dari kejauhan, tampak seorang wanita berjas putih tengah berjalan menunduk. Karin pun segera mengenali wanita tersebut. Wih, Dewi, tungguin, teriak Karin. Dewi pun langsung berhenti, menoleh ke belakang setelah mendengar teriakan dari Karin. Kenapa lagi? Belum juga Karin tiba di hadapannya, satu pertanyaan langsung terlontar dengan ketus. Karin dengan nafas yang memburu segera mengatakan niatnya. Besok kamu sibuk nggak? Dewi meraup wajah sambil bergumam. Enggak kayaknya, tapi udahlah, jangan ganggu aku. Satu penolakan langsung tertuju tajam pada Karin, namun bukan Karin namanya. Kalau ia menyerah begitu saja, ia mulai mengimbangi Dewi. Kali ini ia lebih berhati-hati agar Dewi tidak menolaknya lagi. Ulang tahun kamu kan besok. Kita rayain bareng yuk. Kecil-kecilan aja di rumah kamu. Mata Dewi langsung terbuka lebar. Untuk apa? Gak butuh. Tukas Dewi segera. Kalau cuma itu yang mau kamu omongin, lebih baik aku pergi. Ya, Karin tahu bahwa Dewi orang yang sulit. Tenang aja, Wi. Semuanya aku yang tanggung. Kita rayainnya di rumah kamu aja ya. Masih bosen kan tiap hari sendirian? Bujuk Karin sekali lagi. Hebatnya, bujukan Karin mampu menggoyahkan hati Dewi. Setelah dipikir-pikir lagi, ia memang bosan dengan kegiatannya akhir-akhir ini. Tanpa berpikir lama, permintaan Karin pun langsung mendapatkan anggukan mantap. Ya udah, boleh. Tapi awas, jangan macem-macem. Aku gak suka. Hati Karin bergejolak. Ia begitu senang, tak menyangka bahwa Dewi mengiyakan permintaannya itu. Janji, besok bakalan jadi hari yang paling spesial buat kamu. Harapan Karin begitu besar. Wanita itu ingin mengulik kehidupan Dewi bukan tanpa tujuan. Hanya saja ia ingin membantu permasalahan yang Dewi alami. Cahaya jingga menyebar di angkasa. Tampak sinar kemasan terpancar dari sang surya yang hampir tenggelam. Keindahan yang selalu mereka saksikan dari gedung-gedung bertingkat saat sore hari tiba. Namun, keindahan itu berbanding terbalik dengan kemacetan kota. Di bawah langit yang mulai pudar warnanya, orang-orang berdesakan, jalanan padat pengendara, polusi di mana-mana, suara klakson turut memeriahkan hiruk-pikuk kota. Macet banget, tapi kalau pulang nanti bakal kemalaman. Di lobi rumah sakit, Dewi bergumam, tak henti-henti memandang jam yang mengikati pergelangan tangannya. Sore hampir berganti malam, tapi ia tak juga mendapat angkutan untuk pulang.
Dewi mulai panik. Lantaran rumah sakit kini mulai sepi, beberapa orang yang ia kenal berbondong-bondong pulang, menyisakan ia seorang. Sedetik kemudian, saat mata Dewi memutar mencari cara, ia mendapati mobil Jazz putih berhenti tepat di hadapannya. Perlahan, Dewi mengernyit saat jendela mobil tersebut turun. Ternyata itu adalah mobil yang dikendarai Karin. Dengan senyum manis, Karin menegur Dewi. "Bukannya jam pulang kamu udah dari tadi? Masih bengong aja di sini." Sambil menerka apa yang wanita itu lakukan, Karin tidak sungkan-sungkan langsung menawarkan tumpangan. "Yuk, bareng aku aja. Keburu malam, mana ada angkutan. Lanjutnya." Wajah Dewi yang sedari tadi tertekuk pun langsung ceria. Ia menghela nafas lega. "Apa boleh?" tanya Dewi dengan antusias. Bagaimana mungkin Karin menarik ucapannya. "Ya bolehlah, yuk aku antar." Dewi tergesa-gesa duduk di samping kursi kemudi. Akhirnya ia bisa pulang juga. "Makasih ya, kalau nggak ada kamu pasti aku bakalan tidur di rumah sakit." Sambil terkekeh Dewi mengucapkan banyak terima kasih kepada Karin. "Jangan gitu lagian ngapain sih kamu nggak pulang-pulang dari tadi? Kalau kemalaman kan bisa pesan taksi online daripada tidur di rumah sakit," balas Karin membenarkan ucapan Dewi. "Tadi itu macet, aku nggak lihat angkutan umum lewat. Tapi aku mah lebih baik tidur di rumah sakit daripada pulang naik taksi," beber Dewi. Karin tak habis pikir dengan niatan Dewi. Ia bahkan tak mengerti mengapa wanita itu bersikap seperti itu. Pastinya karena Dewi memang orang yang sulit dimengerti. Yaudah, terserah kamu aja, Wi. Karin mendengus kesal. Ngomong-ngomong, rumah kamu itu harus lewat hutan-hutan itu ya?" tanya Karin kemudian. Mendengar pertanyaan dari Karin membuat Dewi mengangguk berkali-kali. "Iya, itu cuma jalan satu-satunya menuju ke rumahku." "Emangnya kamu nggak takut tinggal sendirian di sana, Wi? Kamu aja nggak punya tetangga. Klaster itu kayak sengaja ditinggalkan." Dengan waspada, Karin mulai memancing Dewi untuk bicara. Memang sih, sebulan lalu ada yang membeli rumah di samping, tapi baru aja berapa minggu udah pergi lagi." Dewi mengingat dengan jelas siapa saja yang tinggal di sekitarnya, termasuk Pak Sutri yang sebulan lalu berdampingan dengan rumah Dewi. Namun anehnya, baru beberapa minggu tinggal, mereka langsung melelang rumah tersebut. Dan sialnya, Dewi tidak sempat bertanya mengapa mereka pindah. Saat itu juga, jalanan pun diguyur hujan, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Karin semakin penasaran dengan apa yang terjadi di sekitar lingkungan Dewi. Barangkali dengan cara itu ia bisa membuka lembaran hitam yang Dewi simpan dalam-dalam. Nggak betah kali Dewi. Lagian kan emang klaster juga ada di perbatasan hutan. Emangnya kamu sendiri nggak pernah dapat gangguan? Tanya Karin. Dewi berdeham, matanya memicing memperhatikan jalan yang dilintasi oleh mobil yang mereka tumpangi. "Ada sih, tapi aku nggak percaya sama hal-hal gaib." Sementara itu, Karin mulai memutar setir sehingga mobilnya berbelok ke arah hutan yang gelap tanpa penerangan. Sepanjang jalan yang mereka lintasi sepi, suasana pun semakin hening karena diguyur hujan. "Memang baiknya sih jangan terlalu percaya untuk kamu yang tinggal sendirian. Tapi kamu beneran nggak mau pindah ke kota? Ya, paling nggak maksud aku tuh ke klaster yang lebih rame gitu. Nanti aku bisa bantu carikan loh." "Nggak usah, aku udah nyaman tinggal di sana. Itu jalanan di depan agak sulit ya karena bebatuan, tapi nggak jauh lagi sampai kok." Bulu kuduk Karin tiba-tiba saja menegang. Dari kejauhan, ia mulai melihat sebuah klaster yang sempit tanpa penerangan sedikit pun. Rumah-rumah yang berjajar terlihat tak terurus, tak ada lampu yang menerangi sepanjang jalan mereka setelah masuk ke dalam hutan. Hal itu membuat Karin semakin bertanya-tanya akan keadaan Dewi di sana. Ia hampir tidak percaya jika Dewi bisa tinggal di tempat yang jauh dari kata layak. Sekedar untuk penerangan saja pun tak ada. "Rumahmu yang mana?" Karin bertanya pelan, merasakan sesuatu yang tak biasa saat ia tiba di sana. Apalagi di sampingnya Dewi hanya terdiam dengan tatapan kosong. Ia jadi orang yang berbeda setelah tak ada perbincangan lagi di antara mereka. Pertanyaan dari Karin ini tidak digubris oleh Dewi. Ia terpaksa merendahkan laju mobilnya yang mulai kesulitan melintasi jalan bebatuan. "Wi, jangan ngelamun gitu tegur Karin segera. Sungguh kali ini ia ketakutan. Karin mencoba menepuk-nepuk pundak Dewi, tapi ia tidak memiliki keberanian untuk menoleh. Sedari tadi, ia fokus ke arah depan, menatap beberapa rumah yang sudah lama dikosongkan. Satu tepukan kembali ia berikan, berharap Dewi kembali normal. "Wi,
Yang benar ah, ini kita di tempat sepi loh. Karin benar-benar ketakutan. Ia menyentuh kulit Dewi yang terasa dingin. Karin memberanikan diri, lalu menghentikan laju mobilnya. Ia menoleh pelan ke arah Dewi. Aku pikir kenapa, nggak taunya tidur. Ketus Karin, jantungnya hampir lepas. Mengetahui Dewi yang sudah tertidur lelap, ia lalu melanjutkan perjalanan sambil mencari di mana letak rumah Dewi. Hingga tiba mereka di depan sebuah rumah yang paling mencolok, ia yakin itulah yang ia cari. Karin segera menggoyang-goyangkan tubuh Dewi. Wi, bangun, udah sampai. Bangun dong. Dewi terbangun sambil melentangkan tubuh, ia mengusap mata. Udah sampai. Maaf, aku kecapean deh kayaknya. Iya, aku ngerti. Kalau mau turun pakai payung, ucap Karin sambil menyodorkan payung kepada Dewi. Kamu nggak mau masuk dulu? Hujan loh, Rin, tanya Dewi dengan penuh perhatian. Ia sebenarnya tahu kalau Karin ketakutan terlihat dari raut wajahnya yang penuh dengan keringat, apalagi mereka tiba di malam hari. Ia khawatir jika Karin harus pulang saat itu juga, namun Karin mengernyit. Ia sedikit ragu untuk mengiyakan permintaan Dewi, tapi ia tidak bisa menjamin keselamatannya jika harus pulang saat itu juga. Setelah lama menimbang-nimbang, akhirnya ia mengiyakan. Mungkin akan menjadi hal baik jika ia bisa bersama Dewi lebih lama. Aku ambilin anduk dulu ya. Maaf, rumahku gelap. Kamu pasti takut ya? Karin hanya menggeleng ragu mendengar pertanyaan dari Dewi. Sementara itu, ia duduk di sofa empuk sambil menikmati teh hangat yang Dewi sajikan. Lama ia berdiri di sana, menunggu Dewi kembali. Kedua bola mata Karin berpencar, memperhatikan seluruh ruangan yang cukup membuatnya kagum. Beberapa ornamen dipadukan dengan lukisan selaras, memukau perhatian. Ia tidak menyangka bahwa selera Dewi mengesankan, jauh dari pribadinya yang pendiam. Ruangan yang ia tinggali memiliki kesan bebas dan juga terbuka. Itu lukisanku sendiri. Bagus nggak? Denting cangkir terdengar bersamaan dengan teguran yang Dewi lontarkan. Bagus, bagus banget. Aku nggak nyangka deh, kamu itu ternyata punya selera tinggi, ucap Karin dengan antusias. Ya, sisi lain dari aku. Beberapa orang yang masuk ke rumahku pasti berkata demikian. Sambil tertawa kecil, ternyata Dewi menjadi seseorang yang lebih hangat saat berada di rumahnya. Sementara itu, Karin bergumam tak henti-hentinya memuji Dewi. Pada akhirnya, mereka pun larut dalam obrolan, ditemani dengan secangkir teh hangat dan roti panggang. Tidur di sini aja, Rin. Di luar masih hujan. Ada satu kamar kosong kok di sini, sudah aku bersihin. Sesaat kemudian, Dewi meminta Karin untuk tinggal di sana. Karin tanpa penolakan mengangguk dengan mantap. Boleh deh kalau kamu ngizinin. Syukurlah Karin bisa tinggal sementara waktu di sana, termasuk untuk melangsungkan rencananya. Malam semakin larut, tapi Karin mulai merasakan hal yang tak biasa. Entah mengapa suasana begitu hening, bahkan detik jam dinding terdengar begitu kencang, membuat ia bergidik ketakutan. Ia mencoba merebahkan diri, menepis segala pikiran janggal yang berdatangan. Dewi meninggalkan ia sendirian untuk melanjutkan pekerjaan di ruangan pribadinya. Akan tetapi, justru perasaan tak menyenangkan yang kini ia rasakan setelah berjam-jam perbincangan mereka membuat sedikit demi sedikit lembar hitam dalam hidup Dewi. Ketika Karin hampir terlelap, tepat tengah malam ia mendengar suara teriakan disusul dengan suara tangisan. Ia terperanjat, kaki-kakinya terasa amat dingin, sementara jantungnya tak henti berdetak dengan hebat. Tak berpikir lama, Karin pun langsung memastikan suara yang berasal dari ruangan Dewi. Tatap mata Karin lekat dengan pintu kokoh yang ada di hadapannya. Sedikit ragu, tapi juga yakin jika suara tersebut berasal dari dalam sana. Siapa lagi kalau bukan Dewi yang berteriak serta menangis? Tapi ada apa? Sambil menelan ludah, Karin memberanikan diri mengetuk pelan pintu tersebut. Dewi, kamu kenapa? Tanya Karin tanpa jawaban dari Dewi. Setelah suara teriakan itu berlangsung tanpa susulan, suasana kembali hening. Pikiran yang tidak-tidak segera mengarah pada keadaan Dewi. Ia takut terjadi sesuatu yang membahayakan, namun pikiran tersebut ditepis oleh kecurigaan. Karin lalu menempelkan telinga, berusaha menangkap suara yang berasal dari dalam. Hanya derit kayu yang bisa ia dengar, tapi ia bisa menebak dari mana suara itu berasal. Kursi kayu,
Karin bergumam, ia lalu memberanikan diri lagi untuk mengetuk pintu. Dewi, Wi, kamu baik-baik aja kan? Suara derit kayu itu semakin kencang dan lebih kencang, sepertinya Dewi mempercepat tempo kursi goyang yang ia duduki. Tak henti-hentinya Karin menelan ludah. Ia tak sabar, gagang pintu diputar sehingga ia bisa melihat seisi ruangan. Bagaimana mungkin Dewi bisa bertahan sendirian? Seisi ruangan gelap, hanya seberkas cahaya kuning dari lilin yang bisa Karin lihat di hadapannya. Kini terdapat kursi goyang dengan Dewi yang duduk membelakanginya. Wanita itu tak berkutik. Tangan kirinya menggenggam erat buku jurnal yang terbuka lebar. Karin mendekat tanpa rasa ragu. Satu tepukan langsung mendarat di pundak Dewi. Wi, kamu gak apa-apa? Dewi melemparkan pandangan sambil tersenyum menyeringai. Kamu siapa? Kenapa berani-beraninya masuk ke sini? Pertanyaan bertubi-tubi Dewi lontarkan. Namun yang membuat Karin lebih ketakutan adalah ekspresi Dewi. Ia lihat dengan jelas wanita itu melotot kuat sambil tersenyum menyeringai. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Dewi. Karin berjalan mundur tanpa aba-aba, tapi pandangannya kini mengarah ke arah tangan kanan Dewi yang berlumuran darah. Karin terbelalak. Ia tak menghiraukan segala rasa ketakutan yang tadi menguasai dirinya. Kini ia berjalan maju dengan penuh rasa khawatir, menggenggam tangan kanan Dewi. Wi, ini kenapa? Kenapa sampai berdarah? Sambil mencari-cari kotak obat yang ada di sana, Karin mulai melilitkan kasa lalu dibalut perban untuk menutup luka Dewi. Aneh, tak ada ekspresi kesakitan yang Dewi tunjukkan. Dari situlah Karin mulai merasa ada kejanggalan. Wi, kamu? Hal yang lebih mengejutkan ia dapati di atas sebuah meja kerja Dewi beberapa kapsul yang entah apa saja jenisnya berceceran, setengahnya sudah berlumuran darah. Ternyata Dewi menyayat tangannya dengan cutter. Amarah Karin memuncak, tapi rasa khawatirnya lebih besar kepada Dewi. Kamu ini kenapa sih? Kamu kenapa, Wi? Bersusah payah ia menggoyang-goyangkan tubuh Dewi yang tertunduk lesu. Kemudian Dewi mendongak. Apa menurutmu aku hidup sendirian? Tanya Dewi. Ia mulai melantur. Ketika itu pula Karin menyadari penyakit mental yang dialami Dewi. Ia sakit, benar-benar sakit tanpa pengakuannya sendiri. Aku gak sendirian. Aku itu gak sendirian, Karin. Aku itu bersama mereka, ucap Dewi lagi sambil menunjuk ke arah lantai. Apa maksudmu, Wi? Suara-suara itu mengganggu, Rin. Mereka selalu aja menggangguku. Padahal sudah kutanam di dalam sana. Ingin menangis rasanya. Karin benar-benar tidak mengerti dengan apa yang Dewi ucapkan. Kamu itu sakit. Kamu itu cuma berhalusinasi, bentak Karin yang kini tak bisa lagi menahan tangis. Ia bersimpuh, tak ingin memandang wajah Dewi dengan rambut acak-acakan. Enggak, aku itu gak sakit. Dan aku gak sendirian. Kan udah kubilang, mereka itu ada di sana. Brak! Di atas lantai kayu, Karin tergeletak dibanting oleh Dewi. Maksudmu apa sih, Wi? Dewi beranjak serta ia tertawa sendiri. Tak disangka ia berdiam di sudut ruangan. Tangan-tangannya yang lemah semakin berlumuran darah. Dewi berusaha membuka paksa lantai kayu yang terpaku kuat. Wi, berhenti, Wi. Tolong berhenti. Karin dengan sekuat tenaga merangkak. Ia tak bisa bangkit sebab kedua kakinya terlanjur lemas. Ia berusaha mencekal tangan Dewi yang mulai bergerak secara brutal. Hampir tak percaya ia menyaksikan Dewi berhasil membuka lantai tersebut secara paksa. Namun anehnya kali ini Dewi menangis. Sesekali ia tertawa senang. Karin mencoba mencari cara. Ia lalu berlari menuju meja yang penuh dengan obat-obatan. Nafasnya terengah. Ia beradu dengan Dewi yang semakin tak terkendali. Keringat dingin mulai membanjiri tubuh Karin. Ia dipaksa cepat mencari antidepresan yang bisa ia gunakan sebagai obat penenang. Yang mana? Kenapa nggak ada sih? Gemetar. Karin masih mencari, namun ia terlambat menyadari bahwa Dewi hampir selesai dengan sesuatu yang ia kerjakan. Ketemu.
hampir bersorak senang. Tapi sesuatu yang ia saksikan kini lebih mengerikan. Bau busuk seketika menguar. Karin yang sudah kewalahan mulai merasa mual. Ia lalu terduduk lemas sambil menutup mulut. Ia tak menyangka dengan apa yang sudah Dewi lakukan. Siapa? Siapa itu? Bola mata Karin melebar, memperhatikan sesuatu yang Dewi simpan di bawah lantai ruangan. Dewi tertawa puas. Mereka yang mengganggu. Mereka itu berisik. Di bawah sebuah lantai kayu ruangan kerja tersebut, Dewi menyembunyikan jasad kedua orang tuanya. Sudah busuk, tak terlihat bagaimana rupa mereka dengan wajah hancur. Bahkan kain kafan yang membungkus sudah berlendir hingga mengeluarkan aroma busuk yang tak karuan. Siapa bilang aku nggak punya teman? Aku itu di sini tinggal bersama keluargaku. Sayang, mereka tidur pulas setelah pesta teh yang aku buat. Dengan enteng, Dewi meracau mengatakan hal yang membuat Karin semakin tercengang. Ngomong-ngomong, kamu jangan tidur ya setelah minum teh seperti mereka. Senyum lebar Dewi kini berubah menjadi muram. Sementara Karin terbungkam, tangannya bergetar hebat. Teh, maksud kamu? Iya, teh yang kamu minum tadi. Sungguh gila, ia tak tahu apa yang sudah Dewi campurkan dalam minumannya tadi dengan sisa tenaga yang ada. Karin hanya bisa merangkak sambil menangis. Ia ingin melarikan diri. Tak peduli saat itu hujan badai sekalipun, ia tak ingin berakhir sama dengan kedua orang tua Dewi. Harus keluar. Aku harus keluar dari sini. Tangisnya semakin pecah. Ia kehilangan seluruh tenaga. Saat ia berhasil meraih kunci mobilnya, Dewi menghadang. Jangan buru-buru, masih hujan. Kali ini Dewi tampak lebih gila. Ia benar-benar gila. Setelah sakit yang diderita tak bisa disembuhkan begitu saja, Dewi menarik lengan Karin dengan kuat. Tapi Karin tak ingin kalah. Ia mendorong tubuh Dewi hingga genggaman tangan itu terlepas. Karin segera berlari. Beberapa meter lagi ia dapat menggapai gagang pintu untuk keluar. Karin, kamu mau kemana? Temani aku. Dewi mengejar, membalas dorongan Karin jauh lebih kuat hingga terpental beberapa senti menabrak kursi. Enggak mau. Aku nggak mau. Pekik Karin setengah ketakutan. Ia bangkit segera menarik kunci pintu lalu menutupnya dengan rapat, meninggalkan Dewi yang meraung-raung di dalam sana. Maaf Vi, tapi ini yang bisa aku lakukan sekarang. Tergesa, ia segera mengunci akses keluar satu-satunya. Ia segera melarikan diri, menerabas derasnya hujan yang disusul dengan gemuruh petir. Tak henti-hentinya ia menangis sepanjang perjalanan. Hampir saja nyawanya celaka oleh seseorang yang ingin ia tolong. Hampir hilang akal ia di sana. Kalau saja ia terlambat, pastinya ia akan bernasib sama dengan kedua orang tua Dewi yang kini terungkap sebab kematiannya. Tapi naas, di tengah jalan, teh yang ia minum tadi mulai bereaksi. Ia tak kuasa menahan kantuk serta pusing di kepalanya. Tanpa sadar, Karin membanting setir mobil ke kiri, menabrak sebuah pembatas jalan dengan amat kencang. Tubuh Karin terpental. Ia mulai kehilangan kesadaran dengan kepala yang sudah berlumuran darah. Karin, sadar Karin. Karin, perlahan Karin tersadar. Ia kini tengah terbaring di atas ranjang. Ketika itu ia menyadari selang infus sudah tertancap di tangannya. Aku kenapa? Tanya Karin segera kepada siapa saja yang berada di sana. Kamu itu kecelakaan Karin, ucap salah satu perawat yang tak lain adalah rekan kerjanya. Kecelakaan? Ingatannya kembali berputar. Ia berusaha mencari jawaban atas apa yang terjadi dengannya. Aku boleh minta tolong. Saat itu juga ia teringat harus berbuat apa. Syukur ia masih bisa selamat. Karin segera mengutarakan segala sesuatu yang terjadi dengannya, termasuk dengan apa yang ia alami di rumah Dewi.
Mereka pun tentu tak asing dengan Dewi. Setelah mendengar segala cerita Karin, membuat seluruh rumah sakit gempar. Tak berselang lama, pihak rumah sakit segera menghubungi pihak kepolisian untuk mengecek serta mengamankan Dewi yang tengah memberontak di dalam rumah. Saat itu pula, polisi mulai menyergap, mengambil paksa Dewi untuk diamankan sementara waktu, sambil mengumpulkan beberapa barang bukti. Rupanya bukan pertama kali ini Dewi melakukan target pembunuhan. Ia pernah membunuh adik kandungnya sendiri saat berusia 13 tahun. Hal itu terjadi lantaran penyakit mental yang diderita oleh Dewi. Namun, menurut pengakuan kerabat lamanya, orang tua Dewi menganggap ia sudah sembuh total sehingga bisa menempuh pendidikan yang mana pada akhirnya ia bisa berprofesi sebagai dokter psikolog. Dan hal yang lebih mencengangkan lagi, rahasia gelap Dewi. Terakhir, sebelum Karin datang berkunjung, Dewi mengaku mendapat pasien, seorang lelaki yang bernama Adit. Faktanya, tak ada pasien lelaki saat jadwal konsultasi tempo hari. Yang sebenarnya terjadi, lelaki tersebut adalah halusinasi sebagai bentuk diri Dewi yang lain. Lebih tepatnya, sebagai seorang pembunuh yang mengidap penyakit mental. Lalu tentang kedua orang tua Dewi, hanya orang gila yang membunuh mereka. Setelah dikuburkan, Dewi menggali jasad kedua orang tuanya untuk dibawa pindah ke rumah yang ia tempati sekarang. Ia melakukannya karena menganggap mereka masih hidup seperti sedia kala, dan klaster itulah yang menjadi saksi kegilaan Dewi. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mistinim. Dark banget ya. Dan ini salah satu genre yang juga saya suka ya. Jadi memang di sini tidak ada penampakan yang begitu ekstrim. Walaupun ada tapi tidak begitu ekstrim. Tapi itu kayaknya kayak nusuk banget ya. Tapi sebenarnya sih pesan yang kita bisa ambil dalam kisah ini yaitu, mungkin ini buat saya juga dan buat teman-teman ya. Poinnya adalah ketika kita memiliki masalah ya. Ketika kita memiliki masalah, coba disampaikan saja, dan ya pastinya dipilih-pilih lah ya orang-orang terdekat yang bisa dipercaya. Mungkin kita kan mungkin pasti tahu siapa nih sih orang yang dekat sama kita dan bisa dipercaya. Jadi ungkapin aja, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Kalau memang sekiranya beban itu udah nggak kuat kita sendiri, keluarin aja teman-teman. Dan juga buat teman-teman, jadi kan gini ya, kekuatan orang itu berbeda-beda dalam menerima masalah. Kita tidak bisa juga menyamakan antara diri kita dengan orang lain. Beruntungnya untuk si dokter psikolog ini, si Dewi ini punya teman yang bernama Karin, yang mana benar-benar peduli banget sama dia, terlepas dari endingnya bagaimana, tapi dia peduli gitu loh. Kadang-kadang kan kita kalau dengerin orang curhat, lu segitu aja, nggak kok, cemen lo gitu. Tapi nggak boleh gitu teman-teman, karena ya itu, kekuatan orang itu berbeda-beda. Jadi aja pendengar yang baik. Sebenarnya kan kadang orang curhat itu nggak harus selalu mendapatkan jawaban ya. Mereka kadang nggak butuh jawaban, mereka hanya butuh didengar. Terkadang memang itu. Jadi luar biasa sekali untuk misteri kisahnya, di mana misteri di endingnya ini parah banget. Dan iya, salah satu scene horor yang paling saya suka adalah ketika Adit ya, kedatangan Adit ke ruangan si Dewi itu. Dia pakai tudung selaku pasien, tapi ternyata itu hanya halusinasi dia aja, tidak nyata. Tidak pernah ada pasien bernama Adit. Jadi itu seperti gambaran diri dia sebenarnya ya. Dan ya ternyata itulah endingnya. Beruntung sekali lagi untuk Dewi punya teman seperti Karin. Ya mari kita doakan untuk Dewi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya di balik jeruji besi. Tapi ya semoga saja dengan itu penyakitnya bisa sembuh dan bisa normal seperti orang pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada Mistinim, ditunggu lagi kisah-kisah terbaiknya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudaranya agar bisa ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab ya satu persatu. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya.
Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload di setiap hari, setiap malam ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi di sini bisa diri sendiri maupun keluarga ataupun tetangga. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih, dan untuk yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar karena kami harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.